Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia sedang menghadapi masalah yang begitu serius. Bahkan 2 tahun belakangan juga virus yang tidak henti-hentinya membuat manusia menjadi takut dan cemas. Ya, hari-hari ini kalau kita mendengar di mana-mana Omikron sudah mulai menggila, ya, seolah-olah kapan virus ini berhenti. Di sana sini terdengar virus ini semakin luar biasa. Tetapi firman Tuhan memberikan pengharapan. Firman Tuhan memberikan satu solusi, ya, memberikan sukacita, memberikan gambaran, memberikan kekuatan kepada kita bahwa dikatakan Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bekerja dengan cara apa? Ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini selalu ada rencana Tuhan. Kita mau ambil contoh di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Kita tahu bahwa Nuh adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan situasi, kalau kita membaca dalam pasal 6, keadaan manusia semakin jahat, semakin tidak menghormati Tuhan. Jadi kejahatan begitu luar biasa. Tetapi Tuhan melihat bahwa Nuh itu berkenan di hadapannya. Nuh adalah seorang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan panggil Nuh menjadi alatnya untuk membuat bahtera di atas kapal, di atas gunung. Sesuatu yang tidak mungkin, ya, sesuatu yang aneh membuat bahtera di atas gunung. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, dalam ayat 13 dalam pasal 6, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dan luar dan dalam. Jadi kita melihat bahwa Nuh dipercayakan Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Ya, untuk apa, saudara? Untuk karena Tuhan mau menghancurkan bumi, karena dunia, karena manusia yang ada pada saat itu, manusia yang benar-benar kacau, penuh dengan kejahatan. Hanya Nuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh supaya Nuh membuat bahtera, supaya Nuh dan keluarganya selamat. Bahkan orang-orang yang mau mendengarkan Nuh diselamatkan. Tetapi kita tahu lewat cerita ini bagaimana setelah Nuh membuat bahtera, sambil Nuh membuat bahtera, terus Nuh juga memberikan kesempatan orang-orang yang ada saat itu untuk ikut ke dalam bahtera. Tetapi kita melihat bahwa tidak ada satupun yang mendengarkan. Tidak ada satupun yang mau mendengarkan dan mau ikut dengan Nuh bersama-sama di dalam bahtera. Hanya Nuh, istrinya, dan anak dan mantunya. Dan Tuhan menyuruh supaya binatang-binatang tidak sampai punah, tetapi binatang-binatang bisa naik dan bisa Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga binatang pun bisa diselamatkan dari air bah. Dan kita lihat di sini bahwa Allah turut bekerja di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang ini yang tidak menentu ini. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja. Sekarang ini hamba-hamba Tuhan terus menyampaikan firman Allah, memberikan kesempatan, ayo anak-anak Tuhan cari Tuhan,
beribadah kepada Tuhan, masuk dalam bahtera, masuk dalam kesatuannya Tuhan, dalam rumah Tuhan, supaya kita diselamatkan dari penghukuman kekal. Jangan sampai seperti orang-orang yang pada zaman Nuh, mereka mentertawakan, mereka menganggap sepele perkataan Nuh, akhirnya mereka binasa. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa banyak orang-orang yang menganggap sepele. Tuhan kapan datang? Sudah tidak usah dipikirkan. Kita senang-senang, bahkan dalam Injil Lukas dikatakan bahwa akhir zaman akan sama seperti zaman Nuh, kawin mengawinkan, ya, pesta pora, semua orang menganggap remeh. Dia anggap remeh tentang pertobatan, tentang keselamatan. Yang mereka pikirkan hanyalah makan minum kesenangan, hawa nafsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, untuk kita belajar mencari Tuhan. Kita mau melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita mau mencari Tuhan karena waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kejahatan di mana-mana, musibah, banjir, tanah longsor, bencana-bencana alam terjadi, membuktikan firman Allah itu benar. Jangan sampai kita merasa itu biasa-biasa saja, itu biasa. Semua hamba-hamba Tuhan selalu menyuarakan firman Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita binasa. Seperti pada zaman Nuh, orang-orang menyesal, mereka ketika pintu kemurahan Tuhan ditutup, ketika pintu bahtera ditutup, mereka mulai mengedor-gedor, mereka mulai mencari Nuh, mereka mulai berteriak. Tetapi terlambat, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mencari Tuhan sejak sekarang, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, melibatkan Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita mau mencari Tuhan, jangan sampai terlambat. Saudaraku, dalam Amos dikatakan bahwa ada saatnya firman Tuhan tidak lagi dapat kita rasakan. Walaupun Alkitab ada, tetapi tidak ada lagi kuasanya. Orang akan mencari ke sana ke sini untuk firman Tuhan, tetapi firman Tuhan sudah tidak ada lagi. Penyesalan selalu datang terlambat. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau berpuasa, kita mau terus menggali firman Tuhan. Dengarkan kata firman Tuhan, dengarkan kata hamba-hamba Tuhan yang disampaikan, agar rohani kita terus bertumbuh dan dewasa, dan kita tidak ada satupun yang tertinggal. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini, renungan kita juga mau belajar bagaimana Abraham pun sama, ya, ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, itu bukan hal yang mudah. Anak yang dirindukan selama bertahun-tahun, 25 tahun, akhirnya Abraham dan Sarah mendapat anak. Tapi ketika Tuhan minta kembali anak itu bukan perkara yang mudah. Tetapi Abraham tahu, kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti menolong. Dan kita tahu bahwa Tuhan menyediakan domba, Tuhan siapkan, saudara. Jadi jangan takut, kalau Tuhan yang sudah menyuruh, Tuhan yang sudah meminta, kita setia, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati. Jangan kita takut menghadapi hari-hari ini, banyak penyakit, banyak apa. Kita tetap percaya, kita tetap berserah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini, renungan singkat kita akan memberikan kita semangat yang baru untuk selalu mencari Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman pada saat ini. Biar kami mau belajar selalu mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar seperti Nuh yang selalu
mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bab itu Tuhan, kami juga mau belajar apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Allah turut bekerja di balik semua masalah, di balik semua apapun yang terjadi hari-hari ini. Bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kami, bagi gereja Tuhan, bagi keluarga kami. Kami yakin Tuhan akan ada banyak orang-orang diselamatkan dan percayakan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.